Baik, selamat pagi, saudara. Hari ini kita lanjutkan pokok bahasan kita dengan temanya adalah field atau lapangan. Dan sesuai daftarnya yang akan presentasi pada hari ini adalah Lintang, Diah, dan Sofi. Sudah siap Lintang, Diah, dan Sofi? Sudah, Bapak. Oke, ya. Baik, saya persilakan. Silakan juga share screen. Saya persilakan. Baik, saya izin share screen ya, Pak. Apakah sudah terlihat share screen-nya? Ya, sudah. Lanjut. Apa bisa langsung dimulai ya, Bapak? Ya, silakan. Lanjut. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok penyaji pertama akan menjelaskan materi tentang field. Suaranya masih mute, Mbak Lintang. Maaf, Bapak, tadi masih agak lemot laptopnya. Baik, kami dari kelompok pertama dengan anggota saya Lintang NIM 025, Sofi NIM 047, dan dia NIM 069. Yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, Dia. Silahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi 8.5 yang berbunyi yaitu sebuah ring yang operasi perkaliannya bersifat komutatif disebut ring komutatif. Sebuah ring yang memuat identitas perkalian sebuah ring R yang memuat identitas perkalian 1 sedemikian hingga 1A sama dengan A1 sama dengan A dengan setiap A elemen R disebut ring dengan unity. Identitas perkalian dalam satu ring disebut unity. Jadi, sebuah ring yang operasi perkaliannya ini bersifat ring yang bersifat komutatif ini disebut ring komutatif dengan memenuhi 8 aksioma yang sudah dijelaskan pada pertemuan kemarin. Sebuah ring R yang memuat identitas perkalian 1 sedemikian hingga 1A sama dengan A1 sama dengan A. Ring ini kan memenuhi 8 aksioma. Nah, salah satu aksiomanya itu memiliki identitas perkalian. Nah, identitas perkaliannya itu disebut unity. Untuk lebih jelasnya, kita langsung ke contoh aja ya. Next, Lintang. Mohon maaf, tadi Zoom saya connecting. Sebentar, saya share ulang. Silakan bisa dilanjut. Ya, baik. Di sini terdapat contoh, yaitu matriks dengan orde 2
elemen bilangan bulat adalah himpunan semua matriks orde 2 yang semua entry-nya adalah bilangan bulat. Apakah terhadap operasi penjumlahan dan perkalian biasa pada matriks membentuk sebuah ring, dan apakah komutatif? Karena di sini yang ditanyakan adalah membentuk sebuah ring, maka yang pertama-tama untuk penyelesaiannya kita akan membuktikan apakah matriks dengan orde 2 elemen bilangan bulat dengan operasi penjumlahan dan perkalian adalah ring. Untuk bukti yang pertama kita ambil A, B, C elemen M2Z sebarang dengan unsur-unsur matrik A-nya yaitu A, B, C, D, dan unsur matrik B-nya E, F, G, H, dan unsur matrik C-nya I, J, K, L. Yang pertama-tama kita buktikan apakah himpunan M2Z ini tertutup terhadap operasi penjumlahan dengan membuktikan A plus B, yaitu A ditambah E, B ditambah F, C ditambah G, D ditambah H, elemen M2Z. Nah, di sini dapat dilihat bahwa penjumlahan A tambah B ini termasuk matrik dengan orde 2 kali 2. Jadi, termasuk elemen M2Z. Terbukti bahwa M2Z ini adalah matrik yang tertutup terhadap operasi penjumlahan. Selanjutnya kita buktikan apakah komutatif terhadap operasi penjumlahan. Kita buktikan dengan B ditambah A-nya, yaitu E tambah A, F tambah B, G tambah C, dan H tambah D. Dapat kita tulis juga menjadi A tambah E, B tambah F, C tambah G, D tambah H. Dan ini sama aja dengan A tambah B. Di sini dapat dilihat hasilnya sama, yaitu A tambah E, B tambah F, C tambah G, dan D tambah H. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa B ditambah A sama dengan A ditambah B elemen M2Z, sehingga M2Z ini bersifat komutatif. Terbukti bersifat komutatif. Selanjutnya, next bintang. Selanjutnya, kita buktikan apakah asosiatif terhadap operasi penjumlahan. Kita buktikan dengan A tambah B ditambah C. Menghasilkan A tambah E, B tambah F, C tambah G, D tambah H, ditambah dengan matrik C-nya yaitu I, J, K, L, sama dengan A ditambah E tambah I, B tambah F tambah J, C tambah G tambah K, D tambah H tambah L. Selanjutnya, ini sama aja ordonya yaitu 2 kali 2. Dan A tambah B tambah C, kita kerjakan yaitu A tambah B tambah C tambah D, ditambah dengan A tambah E tambah I, F tambah J, G tambah K, H tambah L, sama aja dengan A tambah E tambah I, B tambah F tambah J, C tambah G tambah K, D tambah H tambah L. Dapat kita lihat di sini hasilnya sama. Jadi dapat kita simpulkan A tambah B tambah C sama dengan A tambah B tambah C. Sehingga M2Z ini bersifat asosiatif terhadap operasi penjumlahan. Selanjutnya yang keempat, kita buktikan apakah punya identitas. Terdapat sebuah elemen 0, yaitu dengan unsur-unsurnya 0, 0, 0, 0, elemen M2Z. Sedemikian sehingga jika kita tambahkan dengan A, yaitu matriks A-nya, yaitu A, B, C, D ditambah dengan 0, 0, 0, 0, sama aja dengan A, B, C, D atau matriks A tersebut. Jadi, dapat dibuktikan bahwa M2Z ini memiliki identitas, yaitu 0, 0, 0, 0. Ini identitasnya yaitu identitas terhadap operasi penjumlahan. Karena berbeda identitas terhadap operasi penjumlahan dan operasi perkaliannya. Selanjutnya, apakah punya inverse? Di sini ada matrik A, inverse-nya berarti kan
min A, yaitu negatif A, sama aja dengan negatif 1 dikali dengan matriks A-nya. Berarti unsur-unsurnya yaitu negatif A, negatif B, negatif C, negatif D, elemen M2Z. Sedemikian sehingga A ditambah dengan inverse-nya yaitu min A sama dengan ABCD ditambah negatif A, negatif B, negatif C, negatif D. Berarti A dikurang A 0, B kurang B 0, C kurang C 0, D kurang D 0. Jadi hasilnya 0. Dapat dibuktikan bahwa M2Z ini memiliki inverse. Seperti itu. Bisa dilanjut, Lintang. Selanjutnya, kita buktikan yang keenam, yaitu apakah tertutup terhadap operasi perkalian. Di sini kita akan membuktikan A kali B-nya. Matriks A yaitu A, B, C, D, dan matriks B-nya I, F, G, H. Lalu kita kalikan, menghasilkan A kali E ditambah BG, AF tambah BH, CE ditambah DG, CF ditambah DH, merupakan elemen M2Z, karena ini ordonya tetap 2 kali 2 walaupun di perkalian ini. Jadi termasuk elemen M2Z. Selanjutnya, kita buktikan yang ketujuh, yaitu asosiatif terhadap operasi perkalian. Kita buktikan A kali B kali C-nya dulu, yaitu matriks A-nya, yaitu ABCD dikali B kali C, itu menghasilkan ini ya. Yang ini juga ordonya tetap 2 kali 2. Selanjutnya kita buktikan yang A kali B kali C, yaitu A kali B-nya kita kali dulu, lalu dikali dengan matriks C-nya, menghasilkan ini. Dapat dilihat di sini hasilnya yaitu sama. AEI ditambah AFK, tambah BGI, tambah BHK, dan unsur-unsur yang lainnya juga sama. Jadi dapat disimpulkan A kali B kali C sama dengan A kali B kali C elemen M2Z. Jadi asosiatif terhadap operasi perkalian. Selanjutnya yang ke-8 yaitu kita buktikan distributif perkalian terhadap penjumlahan. Di sini yang pertama kita buktikan A kali B tambah C. Jadi matriks A-nya A, B, C, D. Lalu B tambah C yaitu E tambah I, F tambah J, G tambah K, H tambah L. Menghasilkan yaitu ini ya. Terus dapat kita kelompokkan AE tambah BG, AF tambah BH, CE tambah DG, CF ditambah DH. Ditambah dengan AI tambah BK, AJ ditambah BL, CI tambah DK, CJ tambah DL. Lalu dapat dilihat di sini ABCD yaitu merupakan matriks A. Lalu FGH yaitu matriks B ditambah ABCD yaitu matriks A dan IJKL-nya ini matriks C. Jadi A kali B ditambah C itu sama aja dengan A dikali B ditambah A dikali C. Itu untuk yang pembuktian yang ini. Lalu yang A ditambah B dikali C kita buktikan yaitu A tambah B-nya yaitu A ditambah E, B tambah F, C tambah G, dan D tambah H. Lalu matriks C-nya yaitu IJKL. Sehingga dapat kita kerjakan seperti yang di atasnya, yaitu menghasilkan ABCD. ABCD di sini adalah matriks A, IJKL yaitu matriks C, ditambah dengan IFGH ini, FGH ini matriks B dan IJKL-nya ini matriks C-nya. Jadi A tambah B ditambah C
sama aja dengan A dikali C ditambah B dikali C. Sehingga dapat kita simpulkan A dikali B ditambah C sama dengan A dikali B ditambah A kali C, elemen M2Z, dan A ditambah B dikali C ini sama dengan A kali C ditambah B kali C elemen M2Z. Setelah kita buktikan ke-8 aksiomanya ini, terbukti bahwa M2Z dengan operasi penjumlahan dan perkalian ini adalah ring. Nah, karena yang pertama kita telah membuktikan apakah itu ring, selanjutnya kita buktikan apakah ringnya ini komutatif atau tidak. Tapi sebelum itu, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman? Izin bertanya, Ya, silakan. saya Nisa Norma mau nanya, kan kalau ini sebentar. Kan kalau ini dibuktikan M2Z itu dengan operasi crash-nya penjumlahan dan operasi ringnya perkalian itu ring. Kalau operasi crash-nya perkalian terus bintangnya penjumlahan, apa belum tentu ring atau otomatis? Apa bisa dipahami? Bisa. Kalau dibalik. Iya, dibalik. Tapi maksudnya kalau perkalian terhadap penjumlahan, berarti A-nya dikali A dikali B dulu, baru ditambah C gitu ya? Iya kan, ya. Jadi nanti distributifnya itu berarti dibalik gitu. Kalau ini kan perkalian terhadap penjumlahan, jadi penjumlahan terhadap perkalian. Terus komutatifnya komutatif yang perkalian gitu. Kan beda. Iya, beda ini. Kalau lihat yang Jadi di 6 ini, kelihatan enggak normal? Yang di 6 ini kan ada A kali B ya? mana? Yang 6 ini. Oh ya, Ya, ini kan A kali B, kayak gitu dulu kan yang dikali ya berarti. Terus ditambah C. Kalau misalkan operasi perkalian terus penjumlahan. Bintang. Screen-nya hilang. Sebentar, mohon maaf. Connecting lagi. Sudah terlihat? Sudah. sudah. Ini saya lanjut ya. Misal yang di 6 ini, yang di 6 ini kan A kali B. Kan misalkan tadi yang ditanyakan Mbak Norma ini kan A kali B-nya dulu yang dikerjain, baru ditambah C. Berarti kan kita kerjakan A kali B-nya dulu, kan hasilnya ini. Sama aja kayak ini. Terus ditambah matriks C-nya. Matriks C-nya itu IJKL. Terus kalau kita tambah itu beda. Nanti hasilnya dengan yang ini. Kan matriks C-nya IJKL. Terus ditambah dengan AE tambah BG. AF tambah BH. Kan itu nanti
Berarti hasilnya kan AEI ditambah BGI. Kan beda sama yang ini. Paham nggak Mbak Norma? Jadi itu tidak distributif. Jadi Pasti belum tentu ya. Kalau Ya. dibalik belum tentu. Ya. ring. belum tentu ring. Terima kasih. Iya, sama-sama. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Izin bertanya dia. Iya. Itu apa, kan katanya tadi kalau misalkan dibalik belum tentu ring ya. Iya. Oke, Pak Anton. Dia apa mau bicara? Mohon maaf, sepertinya tadi Pak Anton ingin berbicara, nggih. Halo, Jo. Iya. Iya. Iya, kan tadi katanya kalau misalkan perkalian dulu terus penjumlahan kan belum bisa juga disebut ring. Tapi apa boleh dibalik? Soalnya kalau lihat di definisi yang dari filenya Bapak Anton itu urutannya emang penjumlahan dulu lalu perkalian. Iya, Jadi, sebenarnya nggak boleh. Iya, emang urutannya penjumlahan dulu baru perkalian. berarti nggak bisa dibalik kan? Iya, tidak bisa. Sebentar. Ini yang nggak bisa dibalik apanya ini? Itunya. Urutan operasi binernya, Bapak. Operasi biner yang mana? Yang mana yang dimaksud ini? M2Z terhadap operasi perkalian dan penjumlahan. Dibalik. Iya. Enggak, maksud distributifnya ini toh? Maksudnya distributifnya ini. Yang distributif itu. Himpunannya itu M2Z. Itunya Ya. dibalik tandanya. Ya kalau distributif kan memang harus, misalkan yang penting kalau misalkan A dikalikan B tambah C sama dengan A kali B tambah A kali C, beres. Atau dari sebelah kanan, A tambah B kali C itu sama dengan A kali C ditambah B kali C, yang berarti distributif itu. Ya memang dalam perkalian itu tidak komutatif, ya. Jadi A kali B dengan B kali A itu berbeda. Tetapi kalau misalkan untuk distributifnya A dikalikan B tambah C sama dengan A kali B ditambah A kali C, dan A tambah B kali C sama dengan A kali C tambah B kali C, maka itu sudah distributif, memenuhi. Ya, yang tadi ditanyakan Jo ini, yang ini, Bapak yang Gimana gitu? Apa yang ditanyakan? M2Z-nya. Oh, oke. Yang maksudnya untuk operasi pertamanya penjumlahan perkalian dan operasi pertama perkalian penjumlahan gitu ya? Iya. Oh, Apakah boleh dibeli? Oke. Ya. Jadi dia ring kalau operasi pertamanya penjumlahan, operasi keduanya perkalian. Tetapi tidak sebaliknya. Begitu kan maksudnya? Iya. Oke. Ya, oke, lanjut. Gus. Ya, selanjutnya karena ini sudah terbukti adalah ring. Selanjutnya kita buktikan apakah ringnya ini komutatif atau tidak. Jangan di next, Bintang. Selanjutnya apakah komutatif? Jadi kita buktikan untuk operasi perkaliannya yaitu matrik A dikali matrik B, yaitu A, B, C, D dikali I, F, G, H menghasilkan AE ditambah BG, AF tambah BH, CE ditambah DG, CF ditambah DH. Lalu kita
Coba buktikan untuk B kali A-nya, yaitu EFGH dikali ABCD menghasilkan AE tambah CF, BE ditambah DF, AG ditambah CH, BG ditambah DH. Nah, dapat dilihat di sini unsur-unsurnya yaitu berbeda. AEBG yang bawah ini AECF. Ini AFBH yang bawah BEDF. Dan yang bawah juga berbeda. Jadi dapat disimpulkan A dikali B ini tidak sama dengan B dikali A. Sehingga M2Z dengan operasi penjumlahan dan perkalian ini bukan ring komutatif. Termasuk ring tetapi bukan ring komutatif. Seperti itu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum. Baik, jika tidak ada, saya di next Lintang. Baik, selanjutnya adalah teorema 8.3. Jika R adalah ring dengan unity, maka identitas perkalian tersebut adalah tunggal. Untuk pembuktiannya, kita andaikan unity tidak tunggal, maka ada 1 di mana tidak sama dengan 1 bintang, dan keduanya sama-sama merupakan unity dari ring tersebut. Nah, sekarang kita tinjau perkalian 1 dikali 1 bintang. Dengan memandang 1 sebagai unity, maka 1 dikali 1 bintang akan menghasilkan 1 bintang. Sebaliknya, dengan memandang 1 bintang sebagai unity, maka 1 dikali 1 bintang akan menghasilkan 1. Karena sembarang elemen dikalikan unity kan hasilnya elemen itu sendiri. Nah, akibatnya di sini dari yang ini dan yang ini kita dapatkan 1 sama dengan 1 bintang. Nah, pernyataan ini kontradiksi dengan pengandaian, maka pengandaiannya salah, sehingga negasi dari pengandaiannya yang benar. Identitas perkalian unity adalah tunggal. Sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Jika tidak ada, saya lanjut. Baik, berikutnya ada contoh. Apakah ring bilangan bulat punya unity? Jawabannya punya. Terdapat unsur satuan yaitu 1 elemen bilangan bulat sedemikian hingga A dikali 1 sama dengan 1 dikali A sama dengan A untuk setiap A elemen bilangan bulat. Kemudian yang kedua, apakah ring himpunan M2Z punya unity? Jawabannya juga punya. Terdapat unsur satuan yaitu matriks 1, 0, 0, 1 elemen M2 dengan elemen bilangan bulat sedemikian hingga A dikali matriks 1, 0, 0, 1 sama dengan matriks 1, 0, 0, 1 dikali A sama dengan A. Untuk setiap A, elemen matriks orde 2 kali 2 dengan anggotanya bilangan bulat. Apa ada yang ditanyakan? Jika tidak ada, saya lanjutkan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Sofi. Silahkan, Sofi. Baik, untuk definisi 8.6, misalkan R adalah ring dengan unity, sebuah elemen A, elemen R disebut unit jika A memiliki inverse perkalian dalam R. Jika setiap elemen tak nol dalam R merupakan unit, maka R disebut division ring. Dan division ring yang komutatif disebut field. Division ring yang tidak komutatif disebut skewed field. Untuk contohnya, Z bukan merupakan field, sebab ada elemen tak nol dalam Z atau himpunan bilangan bulat, misalnya 2, yang bukan merupakan unit atau tidak memiliki inverse perkalian dalam Z. Unit dalam Z hanyalah 1 dan negatif 1. Sedangkan himpunan bilangan rasional dan R atau himpunan bilangan real
merupakan suatu field. Next. Nah, untuk contoh, misal tunjukkan bahwa R dengan operasi penjumlahan modulo 7 dan operasi perkalian modulo 7 dengan R 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 membentuk division ring. Apakah R juga dapat disebut field? Maka jawabannya ring R disebut ring pembagi jika R dengan operasi penjumlahan modulo 7 merupakan grup abelian dan R tanpa 0 dengan operasi perkalian modulo 7 merupakan grup dan bersifat distributif. Nah, untuk menunjukkannya, kita bisa menggunakan tabel Kelly yang menyatakan hasil pengoperasian dari dua elemen R dengan operasi penjumlahan bilangan bulat X. Nah, setelah dilakukan pengoperasian, maka ditemukan dalam tabel Kelly sebagai berikut. Lalu, selanjutnya. Nah, dari tabel yang tadi jelas bahwa R dengan operasi penjumlahan modulo 7 merupakan grup abelian. Bisa diingat kembali definisi grup abelian pada pembelajaran sebelum-sebelumnya. Sedangkan jika kita meninjau tabel Kelly untuk perkalian bilangan bulat modulo 7 tanpa 0, berlaku sifat tertutup, asosiatif, dan identitas, yaitu 1. Setiap elemennya memiliki inverse. Inverse 2 adalah 4, inverse 3 sama dengan 5, inverse 6 sama dengan 6. Sifat distributif perkalian modulo 7 terhadap penjumlahan modulo 7 juga berlaku, yaitu untuk setiap A, B, C elemen dari R, berlaku A dengan perkalian modulo 7 dikali B dengan penjumlahan modulo 7C sama dengan A dengan operasi perkalian modulo 7B ditambah ditambah dengan operasi penjumlahan modulo 7 dikali A dengan operasi perkalian modulo 7C. Dengan demikian, R merupakan division ring. Nah, dari penjelasan sebelumnya diketahui bahwa R adalah field jika dan hanya jika R adalah division ring yang komutatif. Dapat juga diartikan bahwa R field jika R ring dan R tanpa 0 dengan operasi perkalian modulo 7 adalah grup abelian. Kita hanya perlu meninjau tabel hasil perkalian modulo 7 yang tadi. Tampak bahwa untuk setiap dua elemen R berlaku sifat komutatif terhadap operasi perkalian modulo 7. Jadi dapat dikatakan bahwa R merupakan sebuah field. Next. Baik. Selanjutnya, dari apa yang telah dijelaskan sebelum-sebelumnya, suatu field F memenuhi aksioma-aksioma sebagai berikut. Yang pertama, tertutup terhadap operasi crash, di mana operasi crash ini mewakili operasi penjumlahan. Jadi untuk setiap A dan B elemen F, elemen field, A crash B juga merupakan elemen F. Yang kedua, asosiatif terhadap operasi crash. Setiap A dan B elemen F dalam kurung A crash B crash C sama dengan A crash dalam kurung B crash C, elemen F. Yang ketiga, ada elemen identitas terhadap operasi crash. Ada E untuk setiap A elemen F sedemikian hingga A crash E sama dengan E crash A sama dengan A. Yang keempat, tiap elemen memiliki inverse terhadap operasi crash. Untuk setiap A elemen F, terdapat A inverse elemen yang juga merupakan elemen F, sehingga A crash A inverse sama dengan A inverse crash A sama dengan E atau identitas. Dan yang kelima, komutatif terhadap operasi crash. Untuk setiap A dan B elemen F, A crash B sama dengan B crash A. Nah, ini yang 1-5 ini merupakan sistem
grup komutatif. Selain kelima ini, ada aksioma-aksioma selanjutnya. Yang keenam, dia tertutup terhadap operasi bintang, di mana operasi bintang ini mewakili operasi perkalian. Jadi untuk setiap A dan B elemen F, mohon maaf, ini harusnya bintang. A bintang B juga merupakan elemen F. Yang ketujuh, asosiatif terhadap operasi bintang. Untuk setiap ABC elemen F, dalam kurung A bintang B bintang C, sama dengan A bintang dalam kurung B bintang C, yang juga merupakan elemen F. Yang kedelapan, nah yang ke-8 dan 8, 9, 10 ini yang membedakan antara ring dan field. Kalau ring kan tidak perlu ada elemen identitas, inverse, dan komutatif terhadap operasi bintang. Tapi kalau field dia perlu memiliki identitas, inverse, dan komutatif terhadap operasi bintang. Jadi, aksioma yang ke-8 adalah ada elemen identitas terhadap operasi bintang. Ada E untuk setiap A elemen F, sehingga A bintang E sama dengan E bintang A sama dengan A. Yang ke-9, tiap elemen yang tidak sama dengan 0 memiliki inverse terhadap operasi bintang, seperti yang sudah dikatakan di definisinya Firth tadi ya. Jadi untuk setiap A elemen F, ada A inverse yang juga merupakan elemen F, sedemikian hingga A bintang A inverse sama dengan A inverse bintang A sama dengan E. Ini identitas. Yang ke-10, komutatif terhadap operasi bintang. Mohon maaf, ini harusnya bintang. Jadi untuk setiap A dan B elemen F, A bintang B sama dengan B bintang A. Kemudian aksioma yang terakhir atau yang ke-11 akan distributif operasi bintang terhadap operasi crash. Distributifnya ini kanan kiri ya. Jadi yang pertama distributif kiri untuk setiap ABC elemen F, A bintang dalam kurung B crash C itu akan sama dengan A bintang B crash A bintang C elemen F. Untuk yang kedua, distributif kanan untuk semua ABC elemen F, B crash C bintang A itu akan sama dengan B bintang A crash C bintang A elemen F. Sampai sini, apakah dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Apakah bisa dipahami, teman-teman? Bisa. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, selanjutnya adalah latihan soal. Mungkin ini bisa dicoba terlebih dahulu ya oleh teman-teman. Jadi di sini teman-teman diminta untuk menentukan apakah operasi penjumlahan dan perkalian yang diberikan di himpunan-himpunan berikut ini membentuk struktur ring atau tidak. Jika tidak, berikan alasannya, dan jika iya, identifikasikan juga apakah ring yang terbentuk itu komutatif, mempunyai unity, atau merupakan field. Jadi ada 4 soal ya di sini yang bisa dicoba oleh teman-teman.
Dari teman-teman, apakah ada yang ingin mencoba mengerjakan salah satu soal ini terlebih dahulu? Silakan, saya tawarkan dulu. Ya, silakan. Mungkin ada teman-teman yang lain yang mau mengerjakan soal yang ditawarkan oleh kelompok ini. Biar tidak terlalu terlalu lowongnya banyak gitu ya. Karena ini direcord nanti kok berhenti lama gitu ya. Jadi nggak ada yang mengisi. Monggo silakan yang teman-teman yang mungkin ada, tinggal menyatakan aja apakah itu adalah merupakan ring komutatif dengan UTT, ya, merupakan field atau bukan, begitu. Ya, atau kalau misalkan belum ada yang mau mencoba, monggo presenter bisa melanjutkan pembahasannya. Silakan. Terakhir sudah Pak latihan soal. Ya, jadi monggo ada yang Oke, kalau memang tidak ada yang mencoba ini, saya mau memberikan catatan saya ini pada presentasi hari ini. Saya mau izin untuk share screen. Ya, mohon screen-nya di off-kan dulu. Baik, ini beberapa catatan yang tadi sempat saya buat ini pada saat Anda presentasi. Yang pertama adalah ini ya, jadi karena ya kita kan orang matematik ya, jadi harus membedakan antara notasi yang dibutuhkan. Ya tadi saya lihat di presentasi awal itu pada contoh M2Z ya, M2Z tadi itu notasinya masih sama antara matrik dan entry ya. Jadi tadi disebutkan matrik A sama dengan entry-nya juga sama A, B, C, D ya. Nah, akhirnya jumbo ya. Jadi artinya A kecil ini ini apa? Nanti kalau misalkan akan disamakan juga akan jumbo juga, maka itu entry atau matriks. Jadi maka sebaiknya seperti ini itu dibedakan ya. Jadi kalau misalkan ya katakanlah kalau misalkan huruf besar matriks A isinya adalah ini A, B, C, D. Jadi nggak apa-apa. Apakah kita gunakan
kita membedakan notasinya saja. Sehingga kalau misalnya huruf besar itu untuk menunjukkan matriksnya, sedangkan huruf kecil itu entry-entry-nya. Sehingga kalau misalkan tadi dinyatakan, oh iya ada matriks 0, ya, ini matriks 0 misalkan. Masuk juga matriks 0. Ya, ini ya, sehingga di sini ada ini 0, 0, 0, 0 kecil. Ya. Kemudian, nah sehingga kalau misalkan kita untuk setiap matrik punya inverse ya berarti punya negatif, ya, maka kemudian ini inverse terhadap operasi jumlahan matriks ordo 2x2. Sehingga ini akan kelihatan negatif A, negatif B, negatif C, negatif D. Begitu ya. Jadi karena tadi saya lihat ini semuanya huruf kecil gitu ya. Jadi padahal huruf kecil itu ya juga dipakai untuk menotasikan entry matriks ini. Maka ya sebaiknya nanti ya walaupun itu dalam anggota grup ya, maka ini notasinya dibedakan. Nah, kemudian mestinya ada perbandingan. Tadi terakhir Anda sampai pada ini apa namanya aksioma dari field, ya aksioma dari field itu. Jadi arahannya untuk memberikan supaya presentasinya itu mudah dipahami, itu membandingkan aksioma ring dan field, ya karena field tadi pada dasarnya adalah sebuah ring, ya jadi field itu adalah sebuah ring, ya ring yang bagaimana? Ya tadi dimulai dengan division ring, ya jadi ring yang setiap elemen tak nolnya itu punya inverse terhadap operasi yang kedua atau perkalian. Kemudian kalau division ring tadi adalah komutatif, maka dia akan merupakan sebuah field. Kalau division ring tidak komutatif, maka menjadi skew field ini. Nah, sehingga kita bisa menyatakan di sini. Nah, jadi menurunkan aksioma-aksioma field itu dari ring, ya. Jadi aksioma field itu dari ring. Jadi misalkan F, ya, ini terhadap operasi pertama adalah crash, operasi yang kedua kita nyatakan ini. Nah, ini akan menjadi field. Nah, ini kalau misalkan bagaimana? Jadi pada dasarnya field itu adalah satu ring. Nah, ring tadi kan sudah ini, ya. Jadi tertutup beroperasi. Jadi 1 sampai dengan 5 itu menunjukkan bahwa R terhadap operasi pertama itu merupakan sebuah grup komutatif atau abelian. Ya, sehingga ini tertutup. Asosiatif, ya. Kemudian ada elemen identitas terhadap operasi crash, kemudian tiap elemen punya inverse terhadap operasi crash, kemudian operasi crash ini komutatif, begitu ya. Kemudian terhadap operasi bintang, operasi yang kedua, ya, operasi bintangnya tadi tertutup, operasi bintang juga asosiatif. Kemudian aksioma yang nomor 8 distributif terhadap operasi bintang terhadap operasi crash. Ini jadi ada 8 aksioma ini sehingga ring R ya terhadap operasi crash dengan bintang ini dapat disebut sebagai ring. Nah, dengan ada kita mulai dari division ring ya, kemudian ada skew field, kemudian field ya. Maka kita bisa menyatakan bahwa field itu sama dengan ring, komutatif, ring komutatif dengan unity. Ring komutatif dengan unity yang tiap elemen yang tidak sama dengan 0, ya, tidak sama dengan elemen identitas operasi crash ini merupakan unit, ya. Jadi merupakan unit ini. Jadi unity ini adalah elemen satuan untuk operasi bintang. Ya, sementara unit ini adalah elemen yang punya inverse terhadap operasi yang kedua, operasi bintang. Begitu ya, ini sehingga mudah kalau seperti ini. Jadi field itu adalah ring komutatif dengan unity yang tiap elemen tak nolnya itu merupakan unit. Sudah.
Ya, sehingga dengan demikian, oke, aksioma pertama sampai dengan aksioma ke-8 ini menunjukkan, ya, ini menunjukkan bahwa F itu adalah sebuah ring, begitu kan? Nah, ada sebuah ring. Jadi aksioma nomor 1 sampai dengan aksioma nomor 8 ini merupakan menunjukkan bahwa struktur F itu harus merupakan sebuah ring. Ya. Nah, kemudian ring komutatif. Nah, sekarang ini ring komutatif. Nah, komutatifnya apa? Dia dikatakan komutatif kalau terhadap operasi yang kedua itu sifatnya komutatif, operasi yang kedua. Karena operasi yang pertama sudah pasti komutatif karena dinyatakan di sini di 5 aksiom yang pertama sebuah ring itu adalah merupakan sebuah grup abelian. Ya, berarti dengan demikian terhadap operasi yang pertamanya itu bersifat komutatif. Ini ya, sehingga ring ya, jadi aksioma 1 sampai dengan aksioma ke-8 itu dia menunjukkan dia adalah ring. Kemudian komutatifnya, ya, kita tambahkan di sini. Kita tambahkan menjadi aksioma ke-9, yakni bahwa terhadap operasinya, ya, jadi komutatif. Sehingga operasi bintang itu bersifat komutatif. Oke, ya, komutatif. Ya, jadi operasi bintang itu bersifat komutatif. Ini ya. Nah, oke, jadi singkat ini ring komutatif. Ya, berarti ring, kemudian ya, operasi bintangnya harus dibuktikan merupakan operasi yang komutatif. Kemudian ring komutatif dengan unity. Ya, nih, dengan unity. Dengan unity artinya apa? Dia punya elemen satuan terhadap atau elemen identitas terhadap operasi bintang. Ya, jadi yang nomor 10, nah ini ada ini elemen satuan, ya, elemen satuan atau elemen identitas, ya, elemen identitas ini terhadap operasi bintang. Ya, yang di situ ya elemen satuannya dilambangkan dengan 1, oke, enggak masalah. Ya, jadi asalkan kita tahu bahwa itu adalah elemen identitas untuk operasi yang kedua. Sudah, ini berarti adalah ring, ya, dengan muni 8 aksioma itu dia adalah ring. Kemudian operasi bintangnya adalah komutatif, ya, berarti dia adalah ring komutatif. Kemudian ada elemen satuan atau identitas terhadap operasi bintang, berarti adalah ring komutatif. Nah, dengan unity, ya, dia punya unity. Nah, kemudian yang ke-11 akhirnya tiap elemen tak nolnya merupakan unit atau tiap elemen tak nolnya punya inverse terhadap operasi bintang. Nah, dia ditunjukkan. Ya, jadi tiap elemen yang tidak sama dengan elemen identitas operasi yang pertama itu ini merupakan unit atau punya inverse terhadap operasi ini. Ya, jadi semua elemen yang bukan 0 itu punya inverse, ya, punya inverse terhadap operasi bintang. Sudah, gitu. Jadi artinya kalau kita punya ring, ya sudah kita punya ring, struktur ring, ya, berarti dia sudah memenuhi 8 aksioma, maka tinggal membuktikan adanya 3 aksioma lanjutan. Operasi keduanya komutatif, kemudian ada elemen satuan atau identitas terhadap operasi yang kedua, kemudian tiap elemen yang tak nol itu mempunyai inverse terhadap operasi yang kedua. Nah, itu field. Nah, ini untuk field. Sehingga kita bisa membandingkan, oh, kalau ring itu 8 aksioma, fieldnya jadi 11 aksioma, sehingga tinggal menambahi 3 aksioma berikutnya. Nah, itu field. Ya, sehingga kemudian nanti Anda bisa lanjutkan ini, ya, jadi bisa Anda lanjutkan untuk memberikan contoh. Jadi kita asumsikan kita sudah punya ring, ya, jadi suatu struktur ring. Nah, mana struktur ring yang merupakan field dan mana yang bukan. Nah, itu. Nah, ini Anda bisa memberikan contoh field dan bukan field. Nah, ini contohnya. Nah, misalkan struktur ring, ada ring. Ya, jadi misalkan bilangan bulat, himpunan bilangan bulat itu adalah ring. Tapi jadi ini contoh ini bahwa himpunan bilangan bulat itu adalah satu ring, tapi himpunan bilangan bulat itu bukan merupakan field. Kenapa? Karena aksioma yang ke-11 ini tidak terpenuhi. Ya. Karena setiap elemen tak nolnya
Nah, belum tentu punya invest, gitu ya. Jadi misalkan 2 kan investnya setengah kan ya, 3 investnya sepertiga, tapi sepertiga dan setengah kan bukan bilangan bulat. Itu. Nah, jadi investnya tadi juga harus berada dalam himpunan. Nah, kemudian ada juga yang set 6, ya, set 4 atau set 6, set 4, set 8, set 10. Nah, ini contoh-contoh yang merupakan ring, tapi bukan field. Ya. Field. Ya, jadi karena tidak semua elemen yang ada pada ring ini, set 6, set 4, set 8 itu punya invest terhadap operasi yang kedua. Nih. Nah, tetapi kalau misalkan set 2, kemudian set 3, lalu set 5, ya, lalu set 7, ya intinya adalah set P dengan P-nya adalah prima, ya, jadi P-nya adalah prima, maka ini adalah contoh dari ring yang merupakan field. Ya, karena nanti akan bisa dibuktikan bahwa setiap elemen yang ada pada set 2, set 3, set 5, set 7 atau set P secara umum, ya, yang bukan 0 itu pasti punya invest terhadap operasi yang kedua. Yang dalam hal ini operasi perkalian. Ya, itu ini arahnya ini seperti itu. Nah, tadi saya juga melihat ini contoh R dengan operasi penjumlahan modulo 7 itu tadi grup abelian ya. Benar, ya tadi saya mau lihat ini R dengan operasi penjumlahan bilangan R-nya itu apa? Iya, R-nya tadi apa? Yang diberikan di contohnya tadi. Bilangan real. Ya. R-nya bilangan real. Oke, saya share dulu lagi ini. R-nya bilangan real. Nah, kalau itu yang terjadi hati-hati kalau seperti itu. Nah, ini salah, ya. Kalau R itu adalah himpunan bilangan real, kemudian operasinya penjumlahan bilangan bulat modulo 7, maka ini dikatakan grup abelian itu maka salah. Ya, jadi salah nih seperti ini. Nah, kalau operasinya penjumlahan pada modulo 7 nih, maka yang bisa menjadi grupnya. Jadi ini karena apa? Karena grup aja bukan. Ya. Grup aja bukan. Itu ya. Karena bilangan real ya. Nah, padahal operasi penjumlahan ini 7 seperti ini inilah penjumlahan bilangan bulat modulo 7. Nah, sementara kalau misalkan R-nya nanti bilangan real, lalu saya tanyakan berapakah setengah, berapakah kalau misalkan gimana? Nah ini, berapakah setengah? Nah ini, kalau seperti ini hasilnya dikali di 2/3, misalkan seperti itu. Bisa dijawab? Nah, tidak ada jawabannya nantinya seperti itu ya. Jadi karena ini memang operasi jumlahan seperti ini ada operasi penjumlahan dibilang bulat modulo 7 ya, sehingga yang match dengan operasi ini hanya pada ini bilangan bulat modulo 7 yang isinya 0 sampai dengan 6. Nah, baru ini terhadap operasi seperti ini merupakan sebuah grup abelian. Ya, sementara kalau R terhadap ini ya grup aja bukan ya. Grup aja bukan karena ya tadi kita kalau bilangan real ya, maka salah. Ya, jadi mestinya ini yang merupakan grup abelian adalah Z7 pada operasi bilangan bulat modulo 7. Sudah ini match ini sudah. Seperti ini ya. Ini jadi ini adalah grup abelian dan tadi dinyatakan bahwa crash itu mewakili operasi penjumlahan itu salah. Ya, itu salah. Artinya tidak selalu penjumlahan. Ya, tidak selalu penjumlahan. Jadi kalau crash itu mewakili operasi yang pertama gitu baru betul. Ya, jadi karena penjumlahan nanti akan diidentikan dengan penjumlahan bilangan bulat, penjumlahan bilangan real, penjumlahan macam-macam gitu ya. Jadi tapi intinya ya, jadi hanya nanti terbatas ke penjumlahan saja. Jadi karena
operasi crash di sini adalah operasi wakil untuk operasi yang pertama. Ya, jadi mewakili operasi yang pertama, gitu. Pertama dan kedua, crash dan bintang operasi yang kedua. Begitu. Ini coba nanti lebih hati-hati lagi di dalam mengambil itu, mengambil menarik sekali sebenarnya di sini dalam aksioma tentang field ini ya. Jadi sekali lagi akan lebih mudah untuk dicerna kalau misalkan ini, karena field tadi intinya adalah sebuah ring. Ya, jadi kalau kita tadi memang kalau di dalam textbooknya itu paparannya mulai dari division ring. Ya, division ring itu adalah ring yang setiap elemen tak nolnya itu punya inverse. Gitu ya, ini punya unit hingga nanti ini aksioma ke-11. Kemudian ada unity ya, jadi ada unity ya, jadi memuat unit ya. Kemudian kalau dia komutatif maka jadi field, kalau bukan komutatif maka jadi skew field ya. Nah, itu kalau kita rangkai maka akan jadi seperti ini. Jadi sebuah field itu adalah ring komutatif dengan unity yang tiap elemen tak nolnya merupakan unit. Ya, jadi atau setiap elemen tak nolnya itu punya inverse terhadap operasi yang kedua. Unity itu adalah elemen satuan atau elemen identitas terhadap operasi yang kedua. Ini. Sehingga kalau ini yang kita paparkan, maka akan mudah nanti. Nanti pun kalau untuk yang integral domain yang pekan depan itu juga demikian. Nah, sehingga nanti akan dibandingkan integral domain itu bedanya dengan field ini hanya berbeda pada aksioma yang ke-11. Ya, 9, 10 masih sama. Ini nanti kan dengan komparasi itu akan memudahkan kita untuk bisa mencerna apa itu field ya. Jadi sehingga disebutkan ring komutatif ya, berarti nah kalau dia ring ya berarti dia memenuhi aksioma nomor 1 sampai dengan nomor 8. Kalau komutatif berarti tambah lagi aksioma yang nomor 9 adalah operasi perkaliannya itu bersifat komutatif. Dengan unity ya, punya unity berarti aksioma yang nomor 10 berarti ada elemen satuan atau identitas yang terhadap operasi yang kedua. Kemudian yang tiap elemen tak nolnya itu merupakan unitnya, berarti setiap elemen tak nol itu punya inverse terhadap operasi yang kedua. Ya, sehingga dengan demikian ya F itu dikatakan field terhadap operasi pertama crash dan operasi yang kedua bintang itu bila memenuhi 11 aksioma. Ya. Yang 11 yang 8 itu untuk menjadikan dia sebuah ring. Kemudian ada satu yang mungkin masih ketinggalan dari kelompok ini, yakni subfield. Ya, subfield. Oke, nah katakanlah kalau misalkan S itu adalah subset pada F, gitu ya. Jadi bentuknya seperti ini adalah S, kemudian ini adalah F, gitu ya. Nah, F-nya adalah field. Lalu kalau ada subset itu subset dari field dikatakan ya S itu dikatakan subfield, nah itu bagaimana? Nah, sama seperti yang waktu kita ini waktu kita bikin kemarin subring, ya pertama dia harus subring dulu, ya ini. Jadi karena F adalah ring, kalau S berarti harus subring dulu ke sini, ya karena supaya S nanti juga merupakan ring komutatif dengan unity yang setiap elemen nolnya punya inverse, itu ya ini. Sehingga yang pertama harus dia merupakan subring. Ya, nah kalau subring kemarin kita sudah punya pertama ini ada 2 aksioma tadi kemarin ya. Jadi untuk supaya suatu subset itu dari suatu ring itu merupakan subring. Nah, ini yang pertama bahwa untuk setiap AB elemen di dalam S maka berlaku A ini crash B inverse itu elemen S ini. Kemudian yang kedua, operasi yang keduanya bersifat tertutup. Nah, ini jadi A bintang B itu elemen di dalam S. Begitu. Nah, untuk ini kita sudah nabung ini ada 2 aksioma yang sudah kita punyai dari S yang sebagai subring. Nah, S sebagai subring. Berarti dia sebagai subring di sini sudah terpenuhi dengan ini 2 aksioma. Tinggal aksioma 9, 10, 11. Nah, ini. Nah, kita tahu aksioma karena adalah subset, maka ada beberapa aksioma yang
otomatis diturunkan, yaitu otomatis aksioma itu diturunkan karena dia ditekankan pada tanda sama dengan. Yang ditekankan pada tanda sama dengan apa? Ini operasi komutatif. Yang penting A bintang B sama dengan B bintang A sudah beres. Ya, berarti ini otomatis akan diturunkan. Ya, nggak perlu dibuktikan. Kemudian ada elemen identitas. Nah, ini sehingga perlu ada tambahan ini. Ya, kalau nomor 9 nggak perlu dibuktikan, sehingga yang ketiga yang ada tambahannya identitas. Identitas harus ada berada dalam S. Jadi elemen satuan ya, atau elemen satuan itu harus berada dalam S. Itu ya. Yang kemudian yang nomor 4, tiap elemen harus punya inverse ya. Berarti setiap A elemen S di mana A ini tidak sama dengan 0, maka A punya inverse ya. Jadi ada A inverse ya dalam operasi terhadap operasi yang ya. Jadi kalau B inverse tadi ini adalah inverse-nya pada operasi crash, ya ini A inverse ini adalah operasi pada operasi bintang. Ya, jadi 1, 2 tadi untuk mewakili meringkas yang 8 aksioma subring tadi. Kemudian ya, ring komutatif ya. Kalau F-nya sudah komutatif, maka S-nya akan otomatis komutatif terhadap operasi bintang. Ya, kemudian ada elemen satuan, ya ada elemen satuan identitas, ya, maka ini perlu dibuktikan. Kemudian adanya ini, ya, sehingga untuk menjadi subfield, ya, suatu subset itu bisa menjadi subfield kalau memenuhi 4 aksioma ini. Begitu, ya. Jadi ini tambahannya untuk presentasi kelompok ini. Jadi kalau misalkan field ada subfield. Nah, pekan depan juga demikian, yang ya hari Senin itu yang domain, integral domain, maka kalau ada integral domain maka ada namanya subdomain. Nah, ini juga sama nanti. Jadi subdomain itu adalah suatu integral domain dalam integral domain. Maka nanti coba dilihat kira-kira aksiomanya apa saja yang harus dipenuhi oleh suatu subdomain. Baik, dari sini mungkin ada pertanyaan dulu, silakan. Nah, oh ini sudah lebih 1 menit. Silakan, mungkin masih ada yang bertanya, silakan. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada maka kita sudah kehabisan waktu. Kita akhiri sampai di sini dan mohon untuk kelompok ini nanti nge-share di grup tentang siapa temannya yang dibedakan, yang aktif hari ini dibedakan, siapa yang bertanya, siapa yang menjawab, dan siapa yang memberikan komentar. Gitu ya. Jadi ada 3 kelompok yang jadi kalau yang ada hanya bertanya aja, oke nggak apa, bertanya aja. Jadi bentuk aktivitas dalam diskusinya adalah bertanya, menjawab, dan memberikan komentar. Silakan nanti dilaporkan di grup WA ya setelah ini. Nanti akan segera kita catat. Terima kasih untuk kelompok Dia, Lintang, dan kawan sama siapa satunya lagi tadi. Pokoknya Lintang dan kawan-kawan, terima kasih atas presentasinya hari ini. Kita ketemu pada Senin depan dengan topik mengenai integral domain. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang, terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak.